Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan peran Sarjana Kesehatan Masyarakat atau SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi serta kontribusi yang dapat saya berikan dalam membangun kesehatan masyarakat di masa depan. Sebelum itu, perkenalkan saya Nabila Mutiara Ridwan, mahasiswa baru Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kekurangan gizi masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia, seperti stunting, wasting, anemia, dan kekurangan energi kronis pada ibu. Masalah ini dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk akses pangan, perilaku makan, sanitasi, pendidikan, dan kondisi ekonomi keluarga. Dampaknya dapat menghambat perkembangan fisik, kognitif anak, serta menurunkan produktivitas masyarakat di masa yang akan datang. Peran Sarjana Kesehatan Masyarakat atau SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi yang pertama adalah sebagai analisis situasi gizi. SKM terlibat dalam pemantauan situs gizi, balita, dan ibu melalui posyandu atau sekolah dengan melakukan surveillance gizi seperti pengukuran antropometri, pemantauan situs gizi, pemeriksaan anemia, dan status diet. Kemudian mengidentifikasi kelompok beresiko seperti balita, ibu hamil, ibu menyusui, remaja putri, dan menganalisis faktor penyebabnya melalui pola makan konsumsi keluarga, akses sanitasi dan kebersihan air, pendidikan ibu, kemiskinan dan ketahanan pangan, kemudian menyusun peta masalah gizi di wilayah kerja, dan dasar pengembangan keputusan untuk intervensi komunitas. Yang kedua yaitu edukasi dan promosi gizi. Sarjana Kesehatan Masyarakat bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat, misalnya promosi ASI eksklusif 0-6 bulan, MPASI bergizi seimbang, dan pola makan keluarga sesuai pedoman gizi seimbang. Selain itu, edukasi pencegahan anemia pada remaja putri dan edukasi KIK pada ibu hamil. SKM juga mengembangkan media edukasi seperti poster, video, kelas ibu, atau kampanye digital agar informasi gizi mudah diterima dan dapat mengubah perilaku masyarakat. Selanjutnya yaitu ada program berbasis masyarakat yang mengoptimalkan peran posyandu sebagai ujung tombak layanan dasar dengan melatih kader kesehatan dalam pengukuran yang benar, konseling gizi dasar, pemantauan pertumbuhan, dan pencatatan laporan yang benar. Seorang sarjana kesehatan masyarakat juga dapat mengembangkan program inovatif seperti rumah gizi, dapur sehat, kebun gizi keluarga, atau kelas ibu balita. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mandiri dalam menjaga gizi keluarga dan membentuk perilaku yang berkelanjutan. Peran selanjutnya sebagai advokasi dan kerjasama lintas sektor. Seorang sarjana kesehatan masyarakat menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Advokasi kepada pemerintah desa, puskesmas, sekolah, dinas kesehatan, PKK, dan organisasi lokal yang kemudian mendorong dukungan anggaran desa untuk program gizi melalui kolaborasi dalam perbaikan sanitasi dan kesehatan air, program kesehatan pangan keluarga, penyediaan makanan tambahan atau PMT, penyediaan ekonomi keluarga untuk meningkatkan daya beli pangan, yang akhirnya meningkatkan program gizi dengan sektor lain agar lebih efektif dan berkelanjutan. Peran seorang sarjana kesehatan masyarakat yang terakhir adalah mentoring dan evaluasi program gizi dengan memantau kegiatan seperti penimbangan balita, cakupan ASI eksklusif, pemantauan TTD pada remaja putri, kasus gizi kurang baik atau buruk, kemudian mengevaluasi keberhasilan program seperti apakah angka stunting menurun, apakah perilaku makanan keluarga berubah, apakah posyandu lebih efektif, kemudian menggunakan data untuk perbaikan program dan menjamin keberlanjutan investasi gizi di masyarakat. Selanjutnya adalah kontribusi yang dapat saya berikan dalam pembangunan kesehatan masyarakat di masa depan. Sebagai seorang calon sarjana kesehatan masyarakat, saya berkomitmen untuk menjadi edukator gizi masyarakat dengan memberikan penyuluhan kepada remaja putri, ibu hamil, dan keluarga
membuat konten edukasi di media sosial, kemudian menguatkan program di Posyandu seperti membantu penimbangan, membuat sistem catatan yang lebih rapi, dan mendampingi kader. Selanjutnya, mengembangkan program inovatif seperti kelas gizi remaja, kebun gizi sekolah atau masyarakat, kampanye pencegahan anemia, kemudian mendukung pembangunan SDM Indonesia dengan berpartisipasi dalam upaya menekan stunting, mendorong pola makan sehat sejak dini, dan yang terakhir menguatkan generasi yang lebih produktif, sehat, dan berdaya saing. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai peran sarjana kesehatan masyarakat dalam pencegahan masalah kekurangan gizi dan kontribusi saya dalam pembangunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.